Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom. Haleluya. Selamat kita datang beribadah di tempat ini. Saya percaya kita datang dengan hati yang penuh sukacita, amin. Karena kita percaya di mana setiap kita berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan hadir di sana dan Tuhan siapkan berkat terbaik untuk kita semua, amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pertemuan kami, ibadah kami di malam hari ini. Kami tahu bahwa kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Kami boleh merasakan hari lepas hari Engkau pelihara hidup kami, Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami semua. Sebab itu Bapa, dengan penuh syukur kami membawa pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau disenangkan lewat setiap penyembahan umat-Mu. Dan Engkau hadir di tempat ini, Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir dengan hati yang mengasihi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji Dia, mengagungkan kebesaran kasih-Nya. Tanah
Pendeta Hesti Numintan selamat datang bersama dengan teman-teman yang dari Surabaya. Dan buat kita semua, kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini, tercurah atas setiap kita. Dia memberikan sukacita dalam hati kita. Amin. Tetap berdiri, kita memuji Dia. Haleluya. Tercurah
mengabulkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita lebih lagi buat Tuhan, karena percaya bahwa setiap perkataan Tuhan itu yang sanggup mengubahkan kita. Amin. Mari kita datang kembali kepada Tuhan di dalam hubungan pribadi kita dengan Dia. Kita melihat kepada segala perbuatan Tuhan atas hidup kita. Mari kagumi Tuhan yang punya cara tidak terbatas dalam hidup saya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kami kagumi Engkau, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu ya Tuhan. Kau
kami dengan pujian penyembahan pada malam hari ini. Karena kami percaya kehadiran-Mu mendatangkan mujizat besar buat kami. Kehadiran-Mu membuat yang sakit disembuhkan. Yang mengalami kelemahan diberikan kekuatan ekstra dari Tuhan. Yang di persimpangan jalan pasti Tuhan buka jalan. Kiranya Tuhan menyegarkan jiwa kami lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, silakan duduk. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Senang bisa jumpa Bapak Ibu. Ini kali pertama saya di tempat ini. Dan sesungguhnya kita sangat menyadari bahwa kalau kita saling kenal, kemanapun kita berada pasti akan menjadi dekat. Amin. Ya, nama saya Ibu Hesti Lumintang, suami saya Pendeta Alfo Mingki, dan kami sudah dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama pria, yang kedua laki, yang ketiga lanang. Ya. Dan anak yang paling besar sudah 25 tahun, yang kedua 21 tahun, yang ketiga 17 tahun. Dan puji Tuhan, Tuhan mempercayakan kami pelayanan di GPDI House of Glory Sidoarjo. Ya, suami saya Gembala Sidang. Dan kami membuka sebuah yayasan, namanya Yayasan Dore Ministry Indonesia, yang oleh perkenanan Tuhan sudah dibuka di Jakarta, di Bandung, di Bali, di Surabaya, Sidoarjo, dan di Semarang. Dan saya sangat bersyukur, saya juga diberikan kepercayaan malam hari ini oleh Bapak Ibu, Pak Hari ya, bersama Ibu yang sudah memberikan kepercayaan ini kepada saya sangat merasa terhormat sekali. Terima kasih untuk undangannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengambil satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya saudara sudah hafal banget dengan firman Tuhan ini. Mari kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, tentunya semua kita ya, tidak lepas dari yang namanya kehilangan. Amin. Kehilangan pasangan hidup, ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan komunitas, kehilangan teman, kehilangan langganan, ya, kehilangan rumah, mobil, disita barang, ya gitu ya. Dan sebuah kehilangan pasti tidak mengenakan. Mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak bela aku? Orang-orang yang aku cintai kok menghilang. Bahkan mungkin pasangan hidup saudara sudah tidak ada di muka bumi dan tempatnya sudah di kerajaan surga. Kok Tuhan tega meninggalkan aku seorang diri di muka bumi dengan banyaknya masalah yang terjadi di akhir zaman ini? Bapak Ibu, apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Karena kitab Ayub ini adalah sesuatu yang sangat membuka mata rohani kita, bahwa sesungguhnya kalau kita dihajar, ternyata kita disayang sama Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat pertama, Ayub ini adalah seorang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Ayub adalah pribadi yang dipuji oleh Tuhan, sehingga iblis kebakaran jenggot kan. Karena Tuhan bilang gak ada yang sama seperti dia di muka bumi. Begitu salehnya dia. Ya, dia seorang laki-laki yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita lihat pujian Tuhan kepada Ayub itu luar biasa. Karena kesalehannya, kejujurannya, betapa dia berani berkata tidak terhadap dosa. Tetapi kenyataannya di lapangan, saudara, Ayub pun tidak lepas dari ujian.
termasuk di dalamnya kehilangan segala-galanya. Bayangkan dalam 1 kali 24 jam, apa yang dia banggakan, apa yang dia miliki, sekejap hilang. Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, ya saudara bisa buka bersama. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kita lihat ini tragedi pertama yang dialami oleh Ayub, di mana kita lihat bahwa apa yang menjadi kepunyaannya pun diambil. Belum sempat bernafas, belum sempat berpikir jalan keluarnya, datang lagi musibah yang kedua. Sementara orang itu berbicara, ini orang masih ngomong tentang musibah pertama, saudara. Datang lagi orang kedua dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bayangin saudara, masalah pertama belum selesai. Dia masih dengar hamba yang pertama bicara. Hamba kedua sudah datang dengan tragedi yang sangat memilukan. Hartanya juga habis. Kemudian tragedi ketiga ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdib membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Coba lihat ya, tidak ada kesempatan untuk bernapas. Semua harta miliknya ludes seketika. Bapak Ibu, secara psikologi, kalau orang mengalami depresi, ya, benar-benar ini satu ujian besar buat kita manusia. Karena berapa banyak kita yang karena depresi harus ke psikolog, karena depresi harus berobat, ya. Dan ini satu peristiwa yang sangat memilukan. Bayangkan, dikatakan begini, kalau orang kehilangan harta, dia mengalami titik depresi 60%. Kalau dia kehilangan akan kesehatannya, dia alami titik depresi 80%. Dan kalau dia kehilangan orang yang dia cintai, 100%. Coba bayangkan, tragedi berikutnya adalah 10 anaknya, 7 orang laki-laki dan 3 orang wanita diambil oleh Tuhan. Kira-kira perasaan saudara bagaimana? Harta bisa dicari, ya. Tetapi masalah anak itu buah hati yang tidak bisa kita lupakan. Apalagi kalau cantik, lucu-lucu gitu ya. Aduh, haleluya. Bukan cuma 1 anak, 10. Saya mau tanya, berapa banyak di ruangan ini yang pernah kehilangan anak? Coba angkat tangan. Pernah? Sakit, Bu? Kita tahu bahwa kehilangan orang yang kita cintai gak mudah kita lupakan, saudara. Apalagi 10 anak. Dan kita akan lihat bagaimana Ayub dengan menghadapi semuanya, tragedi 4 dan semua bertubi-tubi datang seketika dalam 1 kali 24 jam. Kita akan lihat apakah Ayub akan berkata, Tuhan gak adil. Apakah Ayub akan menyimpang dari kebenaran. Apakah Ayub akan menolak apa yang diperintahkan Tuhan berikutnya. Kita melihat respon Ayub sangat luar biasa. Coba kita lihat tadi ayat yang kita baca. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Bapak Ibu, respon yang Daud berikan di hadapan Tuhan adalah dia tidak kecewa, dia tidak komplain, dia tidak meninggalkan pelayanan. Tetapi yang dia lakukan pertama adalah sujudlah ia dan menyembah. Bapak Ibu, kata sujud dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata napal, yang artinya dia melempar diri ke lantai dalam kondisi remuk. Dia tempelkan dahinya ke lantai, ya. Dan kita melihat di sana tidak ada bantahan, di sana tidak ada komplain. Yang dia lakukan adalah bersujud sambil dahinya ini ada di lantai. Itu pertanda bahwa dia menghormati otoritas Tuhan, bahwa dia menyadari benar apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Amin.
Saudara, satu ketika saya diundang di sebuah pelayanan. Ya. Saya mau pelayanan di Kendang Sari ya saudara. Tetapi ada satu orang yang lagi mengalami sakit di Adi Husada, Surabaya. Bapak Ibu, saya berpikir gini, saya ke rumah sakit dulu baru ke pelayanan. Sampai di ICU saudara, HP ditinggal ya, nggak boleh dibawa masuk waktu itu. Sampai di dalam, karena yang saya datangi ini adalah konglomerat saudara. Dia ngomong sama saya, Ibu, temani aku untuk naik pesawat karena suami saya akan segera kirim ke Singapura. Saya bilang, waduh saya mesti khotbah Bu, terus saya belum bawa paspor dan sebagainya. Itu urusan belakangan katanya gitu. Kita akan naik pesawat langsung dari Singapura akan jemput. Saya bilang, Bu, apa nggak bisa tunda? Ini orang sakit Bu, nggak bisa tunda. Ibu harus temani saya. Waduh haleluya. Di situ saya melihat ya, seorang istri berlutut di lantai rumah sakit ICU itu saudara. Dia letakkan dia punya dahi di lantai. Dia nangis di kaki Tuhan. Saya masih teringat sampai hari ini betapa dia hancur hati. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, berikan perpanjangan umur buat suamiku. Tuhan nyatakan pembelaan atas suamiku. Tuhan tolong Tuhan supaya Tuhan berkarya detik ini juga. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, dahinya ada di lantai. Saudara, tinggal beberapa waktu untuk segera kami akan berangkat ke Singapura, saudara. Tiba-tiba berita dari Singapura, pesawat sudah landing, saudara. Tiba-tiba berita dari Singapura. Setelah mereka melihat diagnosa dari rumah sakit Surabaya, bahwa ternyata pasiennya nggak bisa berangkat karena kepalanya nggak bisa digoyang. Ya, saudara, itulah karya Tuhan terbesar. Ternyata waktu seorang istri berlutut menyembah Tuhan, di situ ada mujizat yang luar biasa. Kenapa? Ya, masih Tuhan berkarya sehingga masih ada 9 tahun Tuhan perpanjang hidup suaminya. Kita melihat kuasa doa itu luar biasa. Saat kita sujud menyembah, kita mengadakan penghormatan kepada Tuhan. Itu pertanda bahwa kita menyerahkan semua otoritas hidup kita hanya untuk Tuhan. Yang dia lakukan apa? Sujud dan menyembah. Kata menyembah dia menggunakan kata saha dalam bahasa Ibrani, artinya dia merendahkan hati dan menunjukkan penghormatan tertinggi hanya kepada Tuhan. Lihat, apapun yang terjadi, Ayub tidak ada kekuatan untuk menyalahkan Tuhan. Ya, Ayub tidak komplain sama sekali. Kenapa Ayub tidak komplain? Kenapa Ayub tidak menyalahkan Tuhan? Sementara yang Tuhan lakukan itu sangat berat dan tragis, saudara. Ternyata kita bisa lihat tadi ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari benar bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan berhak untuk mengambil apapun yang kita cintai di muka bumi ini. Amin. Kita tidak ada upaya untuk menahan apa yang menjadi kepemilikan di dalam hidup saya, sebab semua itu adalah titipan Tuhan. Termasuk kalau saudara saat ini mungkin ya mengalami goncangan ekonomi, perusahaan saudara tutup, mungkin saudara mengalami kehancuran di dalam bisnis. Kalau itu pun seizin Tuhan, mari kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang berhak untuk mengambilnya. Amin. Kalau saya lihat, dia mengatakan Tuhan yang memberi. Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani YHWH artinya gini, satu-satunya Tuhan yang benar. Yang memberi dan mengambil adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kematian anak-anaknya tidak mempengaruhi pemahamannya tentang Tuhan.
Karena kita lihat bagaimana Ayub menyadari semua miliknya Tuhan. Ya, cara dan keyakinan Ayub tentang Tuhan yang mengatakan bahwa dia benar dalam melakukan segala sesuatu. Berarti kita melihat Ayub tetap mengatakan semua yang Tuhan buat baik adanya. Ayub tidak mempertanyakan Tuhan dengan semua kejadian yang dia alami. Ayub malah berkata, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ayub tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan kok tragis banget, kok bisa seperti ini. Sekali lagi dia mengatakan Tuhan yang memberi. Tuhan telah melakukan yang benar. Karena dalam cara pikir, dalam cara tindakan Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Dan kalau kata kedua saya lihat Tuhan yang memberi. Kalau bahasa Ibrani menggunakan kata Natan, yang artinya Tuhan yang memproduksi hidup kita. Kalau Tuhan yang memproduksi hidup kita, berarti siapapun yang berpulang itu hasil dari pekerjaan Tuhan. Amin. Karena kita lahir bukan tanpa rencana. Tuhan telah merancangkan sesuatu yang besar dalam hidup saya dan saudara, sehingga tidak ada kata kenapa aku dilahirkan. Saudara dilahirkan semua dalam rencana Tuhan. Kalaupun saudara dilahirkan di dalam kandungan mama yang mungkin miskin, nggak usah komplain. Miskin bisa dirubah. Ya. Jangan pernah engkau komplain, kenapa kok aku bukan terlahir dari kandungan orang kaya. Saudara, semua dalam rencana Tuhan. Tapi kita melihat orang yang terlahir miskin bisa jadi kaya, kan? Orang yang terlahir tidak punya apa-apa bisa jadi konglomerat, bisa. Karena ternyata nasib bisa dirubah karena ada ketekatan dari kita, ada kenekatan dari kita untuk siap bangkit mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, kalau kita lihat bahwa semua yang Tuhan telah percayakan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, tentunya bahwa Tuhan produksi hidup kita karena dalam rencana. Bahwa kenapa Tuhan produksi hidup saya dan saudara? Karena sebuah tugas. Amin. Karena pengertian memberi artinya menunjuk dan untuk menempatkan sebuah tugas. Jadi Tuhan memproduksi anak-anaknya untuk mengerjakan sebuah tugas. Saya lihat ya, kita hidup sekarang ini dalam kepentingan tugas loh. Kita masih ada perpanjangan umur karena kepentingan sebuah tugas. Tapi kalau tugas atau kontrak berakhir, Anda pasti akan dipulangkan, betul? Sama kalau misalnya, ya Ibu Brigita, misalnya saya atasannya, Ibu Brigita, saya menugaskan Ibu Brigita pergi ke Halmahera dalam jangka waktu 1 bulan. Dan kalau sudah selesai tugasnya, aku berhak untuk memanggil Ibu Brigita kembali ke Semarang. Karena aku punya otoritas, punya kuasa menempatkan siapapun. Dan kalau tugasnya selesai, pulang ke Semarang. Jangan Anda tetap ada di sana. Harus tunduk pada otoritas Tuhan, betul? Nah, kita melihat bahwa pada musim corona banyak yang berpulang, kan? Ya, siapa di sini yang pernah terpapar virus corona? Coba angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Coba sekali lagi dengan jujur, ya. Kayaknya juga ya. Kenapa Anda tidak berpulang ya? Hah? Ya, tugasnya belum selesai. Ya, kenapa Anda juga sampai hari ini belum dipanggil-panggil? Karena cicilan belum selesai. Ya. Jadi sebenarnya gini, jika Tuhan masih mempercayakan kehidupan sampai detik ini, ada perpanjangan umur, karena semua ini dalam kepentingan sebuah tugas. Dan jika tugas kita belum selesai dan rumah kita juga belum selesai, gak bakal Anda dan saudara, Anda dan saya bisa dipanggil, bisa kembali, karena belum selesai. Amin. Kalau sudah selesai berarti sudah gak ada produksi, kan ya? Gitu kan ya? Jadi apapun yang masih tersisa, kita semua yang masih tersisa di muka bumi ini, jangan minta cepat-cepat pulang kalau belum selesai tugas. Amin. Jangan saudara bilang, aduh kenapa Tuhan beratnya masalahku, tolong angkat saja.
selesai, ya, belum bisa dipanggil. Atau ada nenek-nenek di sini sama kakek-kakek di sini. Saya bilang kalau mau tetap umur panjang, ya, tetaplah budak. Haleluya. Sehingga ketika Tuhan panggil, Anda nggak dengar. Sehingga hanya umur. Amin. Haleluya. Ya. Kemudian Tuhan yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Kata mengambil dia menggunakan kata lakah. Artinya membawa dan menerima kembali. Kalau dalam pertimbangan Tuhan, jika seseorang sudah selesai bertugas, maka Tuhan berhak untuk mengambil kembali. Amin. Kalau sudah selesai bertugas, maka Tuhan panggil Anda kembali. Dan tidak ada satupun yang bisa menahan kalau sesuatu yang menjadi milik Tuhan untuk dia panggil kembali, untuk naik ke surga. Nggak ada yang bisa mengatakan gini, nanti tahun depan. Sekalipun saudara punya harta yang banyak, Tuhan nggak bisa disogok dalam hal ini. Kalau memang waktumu telah tiba, segala sesuatu Tuhan sudah pertimbangkan. Jadi kalau ada ibu-ibu janda di sini mengatakan, kenapa kok suamiku lebih dulu? Berarti Anda masih dipercaya untuk jadi berkat, cari kesaksian. Amin. Katakan di kanan kiri, makanya lu gak mati-mati karena belum selesai. Boleh ngomong? Tepuk kanan kiri dan katakan, Anda belum mati karena belum selesai PR-nya. Amin. Ya, PR-nya masih banyak. Haleluya. Nah, kita berlanjut pada ayat berikutnya. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kata kurang patut di sini artinya Tuhan selalu punya alasan, ya. Dan Tuhan tidak pernah melakukan hal yang bodoh, yang jahat dalam hidup saya dan saudara. Karena apa yang Tuhan perbuat dalam hidupku, dalam hidup saudara, semua dalam pertimbangan Tuhan. Dengan semua kehilangan yang dialami oleh Ayub, Ayub tidak menyalahkan Tuhan dan bahkan dia tidak mengkambing hitamkan siapapun. Dan dia tidak berkata, itu karena kamu, itu karena dia. Enggak. Tetapi Ayub tetap berespon benar. Dan ini yang sangat penting. Dalam kondisi duka sekalipun, engkau kehilangan harta, kehilangan banyak hal dalam hidupmu, biarlah Tuhan mendapati engkau tetap setia. Amin. Waktu kita mendapati bahwa sesuatu yang berharga terambil dari kehidupan kita, mari kita seperti Ayub. Ayub tidak menyalahkan siapapun. Dalam duka dan kesengsaraan, orang bisa saja bereaksi salah, saudara. Kalau Anda dalam posisi di titik terendah, kadang-kala Anda bisa jadi melo, cepat emosi, cepat marah. Betul? Kalau kita kehilangan segala-galanya, apalagi kehilangan orang yang kita cintai, bisa-bisa kita jadi senewan, ya. Bisa-bisa emosi kita nggak stabil, bisa marah-marah sendiri, bahkan bisa omong-omong sendiri. Haleluya. Betul? Ada yang sering omong-omong sendiri? Karena apa? Depresi, saudara. Saya lihat, apakah kita orang yang menganggap diri sebagai orang percaya, ketika engkau kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, saya bilang jangan pernah salahkan siapapun. Jangan pernah saudara ketika kehilangan pekerjaan, kehilangan cuan, ya, jangan sampai saudara menghilang dari pekerjaan Tuhan. Jangan sampai saudara menghilang dari komunitas untuk tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita berkata. Coba nada Deva. Apapun yang terjadi kita nyanyi ini pujian. Nada Deva. Sekali Yesus selamanya Yesus.
bangkrut. Jangan pernah salahkan Tuhan. Amin. Jangan ada kecewa dan ancam-ancam Tuhan. Jangan pernah saudara berkata, cukup sampai di sini. Saya tidak akan melayani Tuhan lagi. Cukup sampai di sini karena Tuhan tidak menjawab doaku. Tuhan permalukan aku. Aku sekarang dalam posisi di titik terendah. Saudara, saya percaya kalau kita mengalami pemahaman yang benar tentang Tuhan, apapun yang terjadi seperti Ayub tetap memuji Tuhan. Amin. Kalau mana engkau dalam kondisi tidak berdaya, ingat pujian penyembahanmu akan melahirkan mujizatnya. Kita mungkin gak bisa lagi berkata-kata dalam doa, tapi mari kita memuji Tuhan, karena pujian bisa menghancurkan tembok Yeriko. Kalau mana engkau lagi susah, nyanyi ini pujianmu, ya, nada deh, ya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan karena Yesus selalu menopang. Angkat tangan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin, amin, amin. Saudara, mungkin ada yang pernah kehilangan hari ini. Mungkin karena sakit suamimu meninggal, karena bencana anakmu meninggal, karena sesuatu hal, semua bisa terhilang. Saya percaya firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Amin. Siapa orang yang dikasihi oleh Tuhan? Itulah orang-orang yang selalu dengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Jika waktu engkau mengalami banyak hal dalam hidup ini, engkau sudah berjasa bagi pekerjaan Tuhan, jangan pernah menuntut Tuhan untuk timbal balik dengan apa yang kau lakukan. Saudara, kita hari ini bisa melayani Tuhan karena kita sadar hidup saya dan saudara ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Maka berbahagialah kalau engkau punya suami sudah diangkat oleh Tuhan. Karena kata berharga di sini mengandung arti begini: mahal, indah, terhormat, dan langka. Jadi saudara, kalau orang meninggal dalam takut akan Tuhan, maka ternyata kematianmu langka. Amin. Bahwa orang kalau meninggal, ya, diangkat oleh Tuhan, nggak usah sedih saudara. Karena kalau dia mati di dalam Tuhan, itu kematian yang sangat mahal harganya. Itu kematian yang terindah dan terhormat. Amin. Ya, jadi nggak usah takut kalau mana saudara mengalami keadaan-keadaan di mana orang yang kau sayangi diambil dari hidupmu, bahkan kepemilikanmu diambil dalam hidupmu. Nggak usah terlalu sedih, karena saya percaya Tuhan dapat menggantikan berapa kali lipat sesuai dengan maunya Tuhan. Karena Ayub pernah diambil semuanya, tapi Tuhan ganti, bro. Amin. Ya, jadi hari ini cuma engkau tumpangkan tangan di sebelah Tuhan. Kalau dia merasa terhilang, Tuhan gantikan sesuatu yang lebih besar lagi. Amin. Ya, akhir zaman ini saudara, waktu kita berdoa, Tuhan bilang akhir zaman ini akan banyak orang yang murtad. Kenapa murtad? Karena merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa murtad? Karena merasa dia ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah kita terlalu baper
merasa bahwa kenapa berdoa saya nggak dijawab. Jangan sampai engkau berpikir bahwa Tuhan jahat dengan saya dan saudara meninggalkan pelayanan. Aduh, saya katakan sebuah kebodohan kalau Anda meninggalkan pelayanan. Sebuah kebodohan kalau Anda yang dipercaya Tuhan melayani Tuhan dan mengatakan saya goodbye, enggak butuh Tuhan. Saudara akan menyesal seumur hidup. Saudara lihat Ayub sangat memahami siapa Tuhan. Dan kita lihat Ayub menyelesaikan pertandingan dengan baik. Orang yang menyelesaikan tugas dengan baik akan mendapatkan penghormatan spesial dari Tuhan. Amin. Orang yang menyelesaikan tugas sampai pada akhirnya, dia akan mendapatkan reward dari Tuhan, akan dapat kejutan dari Tuhan. Amin. Jadi saudara, mumpung masih hidup, ya, katakan dengan kanan kiri, mumpung Anda masih hidup, pertahankan hidup saleh. Amin. Pertahankan kesetiaan, fokus jalankan tugas, pertahankan posisi untuk tetap takut akan Tuhan. Amin. Dan biarlah saat engkau dipanggil, tempatmu ada di kerajaan yang senang untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Musuh atas selalu berkati. Engkau akan melihat pelangi di atas kepalamu. Engkau akan menikmati kebahagiaan dan kesenangan jika harinya Tuhan telah tiba. Si Papa Goresenana. Mari Bapak Ibu, mumpung saya dan saudara masih kuat, masih sehat, masih hidup, fokuslah untuk tetap melayani Tuhan. Jangan pernah kasihmu berubah. Semangatlah engkau melayani Tuhan. Hargai kepercayaan yang Tuhan berikan bagimu sampai hari ini. Kalau engkau bisa dipercaya melayani Tuhan, ini sebuah kehormatan bagi saudara. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Benar Tuhan. Tak
sebuah kesempatan. Biarlah dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami punya hidup berdampak. Kami punya kehidupan jadi terang. Pikiran kami berkualitas, disertai dengan kelakuan yang berkualitas. Jadikan kami pribadi yang bertanggung jawab dalam pelayanan. Tidak gampang kecewa, tidak gampang tersinggung, tidak gampang komplain. Tapi sama seperti Ayub, selalu dia menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Ayub tidak pernah menyalahkan siapapun. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah menyalahkan orang terdekatnya. Ayub tidak menyalahkan keadaan. Tetapi dia hanya bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Walaupun ada banyak hal di kehidupan ini kami mengalami bertubi-tubi persoalan di dalam hidup, tapi kami akan tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Kami tetap menghargai pelayanan karena ini sebuah penghormatan buat kami. Pelayanan bukan sebuah pelarian, tapi pelayanan merupakan sebuah penghormatan bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, berkati semua jemaat di tempat ini. Segala hormat miliknya Tuhan, otoritas tertinggi miliknya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Hesti Lumintang sudah memberkati kita malam hari ini. Semua terberkati, amin. Yang terberkati boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Untuk pengumuman Menara Doa tiap hari Kamis jam 11 di tempat ini, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir bersama-sama berdoa di tempat ini. Baik, tidak ada pengumuman lain, kita akan menyelesaikan ibadah kita malam ini. Sekali lagi boleh bangkit berdiri untuk kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Yeremia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir malam hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu memberkati hidup kami, menguatkan kami Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Di balik setiap masalah yang kami hadapi, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan dari kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Kami percaya Tuhan terus tambah-tambahkan urapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu lakukan dalam pelayanannya Tuhan, biarlah hati Tuhan selalu disenangkan. Terima kasih, berkati semua yang melayani malam hari ini. Tuhan berkati semuanya. Berkati juga jemaat Tuhan yang hadir. Apapun yang mereka gumuli, apapun masalah yang mereka hadapi, kami percaya firman Tuhan jawaban dari setiap masalah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon uluran tangan-Mu untuk memberkati hidup kami. Mari Bapak Ibu semua angkat kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Ulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Selamat pulang, sampai jumpa Kamis depan Tuhan Yesus.